Para siswa kelas 9, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita sudah sampai pada bab 3, materi pertama, menyusun cerita pendek. Cerpen merupakan akronim dari cerita pendek. Cerpen adalah bentuk prosa naratif fiktif. Adapun ciri-ciri cerpen sebagai berikut. 1. Panjang karangan lebih kurang 10 halaman. 2. Habis dibaca sekali duduk. 3. Hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. 4. Terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. 5. Perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Cerpen terbagi dua, yaitu satu berdasarkan panjang cerita. Nah, ini terbagi atas tiga, yaitu cerpen mini atau short story terdiri atas 500 sampai 1000 kata. Dua, cerpen ideal atau middle short story terdiri atas 3000 sampai 4000 kata. Tiga, cerpen panjang atau long short story terdiri atas 4000 sampai 10.000 kata. Nah, berdasarkan tema dan isi terbagi tiga, yaitu cerpen anak, cerpen remaja, dan cerpen keluarga. Adapun unsur pembangun cerpen terdiri atas dua, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik itu terdiri atas 6 unsur, yaitu 1. Tema, 2. Tokoh, 3. Latar atau setting, 4. Alur atau plot, 5. Sudut pandang atau point of view, 6. Amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik itu terdiri atas 3, yaitu bahasa, yang kedua latar belakang pengarang, yang ketiga nilai-nilai, di mana ada nilai moral, sosial, budaya, religi, dan politik. Tokoh berdasarkan wataknya terdiri atas 2, yaitu 1. Tokoh protagonis, 2. Tokoh antagonis. Nah, tokoh protagonis merupakan tokoh yang mempunyai watak atau karakter yang baik. Nah, biasanya merupakan tokoh utama dalam suatu cerita. Nah, sinonim karakter itu terdiri atas 4, namun dalam hal ini yang sehubungan dengan ini, maka sinonim karakter itu adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan watak. Nah, adapun tokoh antagonis adalah tokoh yang mempunyai watak jahat. Dengan kata lain, tokoh yang mempunyai pandangan atau pemikiran yang berbeda dengan tokoh utama. Adapun cara pengarang menggambarkan watak tokoh dalam cerita itu terdiri atas 2 teknik. 1. Teknik analitik, 2. Teknik dramatik. Nah, teknik analitik biasa disebut juga dengan teknik naratif, yaitu cara menggambarkan atau mendeskripsikan tokoh secara langsung dalam cerita. Sedangkan teknik dramatik merupakan teknik penokohan secara tidak langsung. Caranya, 1. Penggambaran fisik dan perilaku tokoh, 2. Melalui penggambaran lingkungan kehidupan tokoh, 3. Melalui tata kebahasaan tokoh, 4. Melalui pengungkapan jalan pikiran tokoh, 5. Penggambaran oleh tokoh lain dalam cerita. Nah,
Unsur cerpen yang lain yaitu latar, merupakan keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Yang berikut adalah alur, yaitu rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin dengan saksama yang menggerakkan jalan cerita melalui kerumitan ke arah klimaks dan penyelesaian untuk mencapai efek tertentu. Nah, berikutnya adalah sudut pandang, yaitu cara pengarang memposisikan diri dalam cerita. Nah, berikut adalah amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Sudut pandang atau point of view. Nah, menurut teori sastra, sudut pandang itu terbagi dua jenis, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang pertama itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama tokoh utama dan sudut pandang orang pertama tokoh sampingan. Nah, berikut sudut pandang orang ketiga juga dibagi dua, yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu atau maha tahu dan sudut pandang orang ketiga pengamat. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya atau juga kami dalam bentuk jamak. Nah, sudut pandang orang pertama, tokoh utama, penulis seolah-olah masuk dalam cerita tersebut sebagai tokoh utama atau tokoh sentral dalam cerita, atau kata lainnya first person sentral. Nah, segala hal yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, tingkah laku, atau kejadian yang tokoh aku lakukan itu akan digambarkan pada cerita tersebut. Nah, sudut pandang orang pertama sebagai tokoh sampingan. Nah, pada teknik ini, tokoh aku itu hadir tidak dalam peran utama, melainkan peran pendukung atau tokoh tambahan. Nah, biasanya disebut dengan first personal peripheral. Nah, kehadiran tokoh aku dalam cerita ini berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang cerita kepada pembaca. Sudut pandang orang ketiga atau pihak ketiga. Nah, kata rujukan yang digunakan ialah dia, ia, atau nama tokoh dan juga mereka dalam bentuk jamak. Nah, kata ganti ini digunakan untuk menceritakan tokoh utama dalam sebuah cerita. Nah, sudut pandang orang ketiga serba tahu itu sepenulis akan menceritakan apa saja terkait dengan tokoh utama. Ia seakan tahu benar tentang watak, pikiran, perasaan, kejadian, bahkan latar belakang yang mendalangi sebuah kejadian. Nah, ia seperti orang yang maha tahu tentang tokoh yang sedang ia ceritakan. Nah, selain menggunakan kata ganti ia atau dia, kata yang biasa digunakan ialah nama dari tokoh itu sendiri. Berikut adalah sudut pandang orang ketiga atau pengamat. Nah, teknik ini hampir sama dengan teknik sudut pandang orang ketiga serba tahu. Hanya saja tidak semaha tahu teknik itu. Pada sudut pandang orang ketiga, penulis menceritakan sebatas pengetahuannya saja. Nah, pengetahuan ini diperoleh dari penangkapan panca indera yang digunakan baik dengan cara mengamati atau melihat, mendengar, mengalami,
atau merasakan suatu kejadian dalam cerita. Para siswa sekalian, demikian penjelasan mengenai menyusun cerita pendek. Selamat belajar, tetap semangat. Nah, apabila kamu ingin memperluas wawasan mengenai unsur-unsur cerpen, maka kamu dapat membuka link berikut ini. Oke, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.